panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sekolah kita ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang mau dan sudi berkumpul di ruangan ini, terutama untuk ibu kepala sekolah. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya hanya ingin menyampaikan dua hal kepada rekan-rekan guru semua. Yang pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Dan yang kedua, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kegiatan guru penggerak yang saya ikuti. Oke, mari kita mulai dengan di sini Bapak Ibu bisa melihat ada gambar. Di situ ada tutorial untuk mengikuti guru penggerak. Ya, di situ kita bisa mengikuti, masing-masing dari kita kan sudah memiliki SIM PKB ya Bapak Ibu ya. Dan sebelum saya masuk ke tutorial masuk ke SIM PKB, saya ingin menyampaikan bahwa guru penggerak ini bisa diikuti oleh semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, pengawas, dan operator. Bukan hanya untuk guru ya, rekan-rekan guru semua. Jadi kita kan sudah memiliki SIM PKB. Jadi kita klik di Google, ketik SIM PKB seperti yang digambar sudah Bapak Ibu lihat ya. Nanti kita pilihlah yang portal layanan program GTK Kemendikbud. Udah bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilihlah nanti dia, nanti keluar lebih seperti ini. Kita buka lagi dia, kita pilih guru penggerak. Kita pilihlah guru penggerak. Kemudian nanti kita masuk seperti yang ada contoh sini. Selamat datang atas nama kita. Itulah dia SIM PKB. Baru kita pilihlah guru penggerak. Ya, di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat ya semua ya. Ini contoh punya saya. Oke. Dan di sini ada yang sedang berlangsung seri PKH. PKH itu pendidikan keterampilan hidup. Itu ada di guru penggerak ini ada 4 seri. Seri pertama seri pandemi, seri kedua itu seri pendidikan keterampilan hidup, dan yang ketiga itu sedang masih ongoing ya, inklusif kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah seri AKM. AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Itulah seri yang saya ikuti. Jadi di sini kalau kita sudah masuk di SIM PKB, kita akan diperlihatkan seperti tampilan yang gini. Info guru belajar dari seri PKH dan AKM. Itulah tampilannya. Terus, itu dia ada batas-batas waktunya. Bapak Ibu bisa melihat ya, batas waktunya. Oke, dan sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang seri-serinya ini. Nah, di lembar ketiga itu ada seri pendidikan keterampilan hidup, seri asesmen kompetensi minimum, seri pendidikan inklusif, dan seri masa pandemi COVID. Iya, dari keempat seri ini, satu lah yang dia masih seperti ongoing atau belum dipublikkan. Jadi cuma 3 lah yang bisa kita pilih. Kenapa saya tidak pilih seri masa pandemi dan tidak pilih seri pendidikan keterampilan hidup? Karena di situ waktu saya mendaftar, saya angkatan 5. Situ sudah penuh kelasnya. Dia sistem per kelas Bapak Ibu, ada dia anggotanya gitu. Jadi yang masih membutuhkan anggota itu seri asesmen kompetensi minimum, itulah yang saya ikuti. Nah, jadi memang sebenarnya seri asesmen kompetensi minimum ini sebenarnya untuk kelas atas. Tapi karena saya kelas bawah dan itu juga kelas yang masih kosong, itu yang saya ikuti. Oke, kita kembali ya. Mari kita mengenal tentang asesmen kompetensi minimum. Ya. Ujian nasional telah diganti menjadi asesmen nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disebut dengan Kemendikbud. AN atau asesmen nasional nantinya dimulai pada 2021 atau menjadi AN 2021. Bagi siswa tentu harus paham apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan untuk seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan Pancasila. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian,
yaitu sebagai berikut: Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Asesmen ini dirancang untuk mengukur hasil belajar kognitif peserta didik. Dan kompetensi minimum adalah kompetensi dasar yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun materinya dan apapun mata pelajarannya. Sehingga materi AKM ada dua, yaitu literasi dan numerasi. Literasi yang dimaksud bukan sekedar kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka serta menekankan literasi dan numerasi bukan tentang mata pelajaran, bahasa atau matematika, melainkan kemampuan murid agar dapat menggunakan konsep literasi ini untuk menganalisis sebuah materi. Yang kedua, survei karakter. Survei karakter ini dirancang untuk mengukur capaian belajar siswa dalam bidang sosial, emosional, berupa pilar karakter dengan tujuan untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jika sebelum ujian akhir digunakan untuk menguji hasil belajar siswa sebagai syarat kelulusan, ini dilakukan dengan tujuan melakukan pemetaan dasar dari kualitas pendidik yang nyata di lapangan. Bagaimana dikatakan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, hasil asesmen nasional tidak ada konsekuensinya buat sekolah, hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya. Jadi, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang asesmen nasional dengan perbedaannya dengan UN atau ujian nasional. Perbedaannya itu sebenarnya tidak ada ya Bapak Ibu, tapi menurut saya ya dari artikel-artikel yang saya baca, cuman hanya berganti nama. Oh, cuma namanya? Iya, cuma berganti nama dan dia tidak, kelulusan siswa itu tidak berdasarkan ujian akhir seperti yang kita lakukan pun pada biasanya ya. Jadi dia ada nilai penambahan dari yang ketiga tadi saya bilang, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi kalaupun dia ujian akhirnya itu agak rendah nilainya, tapi yang ketiga tadi saya bacakan itu lumayan nilainya, bisa kita ambil dari situ Bapak Ibu. Jadi seperti menilai ke karakter anak itu sebab untuk menciptakan siswa yang mencerminkan perilaku Pancasila. Itulah tujuan asesmen nasional. Iya. Jadi tentang asesmen nasional ini itu sebagian dari seri kegiatan guru belajar. Jadi kalau bagi Bapak Ibu ada yang mau mengikuti guru penggerak, bisa nanti saya pandu ya Bapak Ibu ya. Dan di sini memang tujuan utama saya untuk mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dan mengikuti kegiatan guru penggerak. Guru penggeraknya ini tanggal terakhir pendaftaran 27 Februari. Bisa dibuka dari masing-masing SIM PKD kita ya. Terus itu dia nanti bisa mendapatkan sertifikat dan juga piagam. Masanya itu dia 9 bulan. Dan itu kegiatannya itu yang setelah saya lalui itu berupa mengisi data dan juga mengikuti, ada semacam memberikan soal mereka, nanti kita jawab. Dan inilah yang video pengimbasan, inilah yang masih saya ikuti ya Bapak Ibu ya. Dan apa yang saya ikuti inilah yang saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Selebihnya nanti kita lihat ke depannya bagaimana. Jadi kesimpulannya di sini, mengikuti guru penggerak itu banyak sekali manfaatnya, terutama pada masa pandemi saat ini. Jadi demikian penjelasan dari saya tentang guru penggerak. Dan bagi Bapak Ibu ada yang mau mendaftar, nanti bisa saya pandu ya Bapak Ibu ya. Kita buka langsung dari SIM PKB masing-masing. Dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu di sini, rekan-rekan guru semua, Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak. Dan di akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih.